Pemilu 2024. Selamat siang pendengar, bagaimana kabar Anda pada kesempatan siang hari ini? Jumpa lagi bersama kita dalam program ID Getar Pemilu 2024 bersama saya Nur Gustanto. Saat ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa ya. Tentunya sudah tidak asing lagi berkaitan dengan kampanye yang dilakukan di media sosial. Bagaimana sebenarnya kampanye di media sosial ini dan seperti apa kita mengatur kampanye, terutama bagi pasangan capres-cawapres di media sosial. Kita sudah bersama dengan dua narasumber ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Sudah muncul juga di YouTube kita ya. Anda juga bisa membuka YouTube kami di Radio El Sinta. Klik aja, cari di YouTube, kemudian buka cari Radio El Sinta, akan bertemu. Nanti akan kelihatan wajah-wajah ganteng narasumber kita yang sudah berada di layar kaca Anda. Sudah bersama kami. Yang pertama ada anggota KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya. Pak Dodi, selamat siang. Apa kabar Pak? Lama ini ternyata ada pemerhati media sosial, Mas Safik Wahlevi Lontoh. Mas Safik, selamat siang. Ya, suaranya masih off ya, Mas Safik ya. Di unmute dulu, Mas Safik. Oh ya, selamat siang Mas Inian. Mohon maaf. Iya. Ini beneran ada di titik nol Indonesia atau gimana nih? Nusantara atau di mana? Ya, kemarin Mas Diko, saya kebetulan. Oke, baik. Kita akan berbincang ya bersama ya. Kami juga undang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami. Silakan via telepon 021 586 9000 atau pesan singkat 081 180 6543 untuk berbincang bersama kami. Saya akan ke Pak Dodi terlebih dahulu ya, ke selaku anggota KPU DKI Jakarta. Pak Dodi, kalau kita bicara berkaitan dengan kampanye capres-cawapres di media sosial terutama, ini bagaimana sih regulasinya sebenarnya Pak Dodi? Ya, KPU sudah mengatur itu mengatur isi dari peraturan KPU itu nomor 15 tahun 2023 yang sudah diteruskan di 20 tahun 2023. Yang diatur ya, sama kampanye itu sendiri adalah kegiatan peserta pemilu dengan tetap. Suara yang kami terima agak putus-putus ya Pak Dodi ya? Agak kecil begitu ya suara yang saya terima. Mungkin bisa di setting ya, coba. Bisa dicoba dulu coba. Bagaimana Pak Dodi berarti? Sudah bagus, masih samanya. Ya, mending Pak. Bisa, mungkin barangkali bisa disampaikan dulu. Berarti tadi regulasinya bagaimana Pak berkaitan dengan aturan kampanye itu Pak untuk capres-cawapres di media sosial Pak? Ya, regulasinya tadi mengacu kepada Undang-Undang TV 2017, peraturan KPU nomor 15 tahun 2000. Nah, dari situ definisi dulu nih. Kegiatan peserta pemilu dalam perjalanan ini, pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih. Jadi satu, untuk memilih pemilih berarti ada hajatan untuk memilih. Kedua, menawarkan visi misi program dan atau citra diri peserta pemilu. Dalam hal ini untuk pasangan presiden dan wakil presiden adalah nomor urut dan foto. Nah, salah satunya bisa dilakukan di media sosial. Yang kalau kita lihat di peraturan KPU itu diatur bahwa media sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya untuk berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, serta menciptakan konten berbasis komunitas. Nah, jadi pengertian ini KPU pengaturan ya. Terkait dengan pendaftaran akun. Ya. Jadi masing-masing peserta pemilu termasuk calon presiden atau presiden dapat melakukan pendaftaran akun paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Kemudian dari desain dan materinya kita harapkan bisa memuat visi misi program dari jadi akun tersebut dan resmi media sosial pasangan calon presiden yang ini didaftarkan di Republik Indonesia untuk di media sosial. Itu Mas.
Sebenarnya kami masih agak kurang menerima suara yang baik ya, Pak Dodi. Mungkin barangkali nanti bisa diperbaiki terlebih dahulu dengan menggunakan mikrofon begitu atau apa agar kemudian kita bisa menerima suara lebih baik ya Pak Dodi. Saya akan ke Mas Safik terlebih dahulu. Mas Safik, kalau bicara berkaitan, nanti kita akan ulas lagi bersama Pak Dodi ya. Kalau kita bicara berkaitan dengan pengamatan Mas Safik sendiri, melihat dinamisasi terutama dalam konteks media sosial bagi para pendukung capres, cawapres atau mereka sendiri ya, meskipun belum ditetapkan ya, berarti ini masih bakal calon ya. Ini bagaimana Mas Safik melihatnya di dinamika di media sosial ini, Mas Safik? Kalau dinamika media sosial sudah mulai panas ini sepertinya ya Mas ya. Oh iya. Kayak Semarang panas ini. Mulai panas. Saya juga lagi di Lombok Mas. Oh iya. Lagi di Lombok, agak panas juga ini. Jadi gini Mas, dinamikanya yang terjadi adalah satu, pasti media sosial ini tadi seperti aturan dari KPU nomor 20 tadi ya Pak ya, kalau saya salah dikoreksi ya Pak Deddy. Yeah. Nomor 20 itu mengenai media sosial, akun yang harus didaftarkan secara resmi kan begitu. Yang pasti ini kan yang sudah menjadi bombardir ya kalau buat saya pribadi ya. Satu dari partainya sendiri ya Mas ya. Satu dari partai, yang kedua dari bakal caleg atau sekarang sudah mungkin masuk DJP ya. Dari caleg-caleg tersebut ya, ini pasti juga akan menjadi gaung di dunia maya. Terus yang ketiga adalah capres dan cawapres. Nah, sedangkan capres cawapres ini masing-masing juga punya banyak relawan, Mas. Banyak relawannya banyak juga. Jadi akun media sosialnya banyak kan gitu ya. Iya. Entah ada sayap apa, ada ini perkumpulan apa yang saling mendukung untuk para kandidat mereka, figur yang mereka banggakan. Nah, ini begitu keras sekali Mas Junior. Nah, satu hal ada beberapa, saya lihat ini juga akun fake dan berapa itu yang coba mulai membuat hoax, itu ada, itu pasti ada. Nah, saya ingin melihat di sini peran KPU bagaimana. KPU kan di sini sebagai alat penyelenggara ya, bukan sebagai alat penegak hukum. Apakah ada sekalian pertanyaan ke Pak Deddy. Nanti kalau ada akun-akun yang ini bagaimana? Penanganannya bagaimana? Ya kita tahulah, di sini juga ada Kominfo dan lain sebagainya. Namun kan ada beberapa, saya ini kan objektif ya di tengah ya. Jangan sampai alat negara ini juga dijadikan suatu alat yang untuk, saya mendukung salah satu pihak. Ini kan yang kita inginkan. Ya, harusnya alat negara ini netral. Setuju itu saya ingin. Nah, ini apakah ada tebang pilih atau bagaimana saya nggak tahu. Mudah-mudahan tidak ada. Yang pasti saya inginkan adalah ketika adanya hoax, ini harus ada semacam penindakan. Walaupun itu akun fake, oke, nggak bisa diketahui, tapi harus ditindak. Dan kalaupun nanti ada salah satu partai atau salah satu akun dari jejaring resmi ya, akun yang terdaftar resmi secara ofisial, apabila melakukan hal tersebut, itu lalu apa dari punishment dari KPU? Apakah kan nggak mungkin ya Mas kalau dikurangin suaranya, nggak mungkin dijadikan Mas dobelkan. Nah, ini tindakannya apa? Ini yang saya sih belum terlalu aware ya Mas ya. Tapi saya sepakat bahwa dari KPU sudah meminta untuk bakal seluruh calon atau bakal seluruh partai untuk mendaftarkan akun resminya apa. Jadi bisa melihat. Nanti di situ KPU juga bisa melihat kalau sampai ini terjadi sesuatu yang melibatkan hoax atau SARA sampai terjadinya sebuah keributan, kegaduhan yang itu bisa menyebabkan disintegrasi. Nah, itu harus ada sebuah tindakan dari KPU. Nah, itu saya kembalikan lagi kepada yang berwenang. Kalau kami kan hanya pengamat, tetapi di sini saya melihatnya sungguh ramai sekali Mas, dari masing-masing pihak. Yang ini begono, yang ini begini, ini jadi ramai sekali. Kurang lebih seperti itu dulu Mas Junior. Baik, ini artinya sebenarnya bisa dikatakan ada dua ya. Ada akun yang memang itu bisa didaftarkan, diverifikasi ke KPU, dan ada akun lain yang barangkali ini liar muncul begitu. Nah ini bagaimana menanggapi ini bagaimana Pak Dodi? Pak Dodi mengamati ini bagaimana, dan mekanisme sebuah akun itu bisa mendaftar bagaimana? Ya, suara saya sudah cukup jelas ya. Wah, sekarang merdu sekali Pak Dodi, silakan. Oke, baik. Jadi karena kampanye ini adalah bentuk pendidikan politik yang bertanggung jawab, itu disebut di undang-undang maupun di KPU ya. Jadi kampanye ini adalah pendidikan politik yang bertanggung jawab oleh peserta pemilu. Maka bentuk pertanggungjawabannya atau akuntabilitasnya apa? Yaitu pendaftaran akun.
resmi dari pasangan calon presiden maupun wakil presiden. Nah, maka yang bisa dilakukan pengawasan dan penindakan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kampanye, apakah itu pelanggaran pidana ataukah pelanggaran administratif, itu adalah akun-akun yang resmi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini paling lambat 3 hari sebelum masa kampanye, yang nanti dimulai 28 November, itu masing-masing pasangan calon harus mendaftarkan akun resminya. Nah, ini yang tentu menjadi fokus utama bagi penyelenggara pemilu, yang nanti pengawasannya akan dilakukan oleh teman-teman dari Badan Pengawas Pemilu terkait dengan ketentuan pelanggaran-pelanggarannya. Nah, yang menarik kalau akun-akun yang tidak resmi ini, kita tidak bisa menindak dari sisi undang-undang pemilu, karena itu tadi, pemilu ini adalah kegiatan untuk pendidikan politik yang bertanggung jawab, akuntabelnya adalah pendaftaran akun. Kalau di luar itu ada orang juga yang ngaku-ngaku atas nama pasangan calon, kemudian dia membuat hoax atau melakukan isu sara, itu yang kena kan pasangan calon yang di atas namakan tersebut. Ini kan juga tidak fair. Karena itu untuk ngaturnya, ya resmi ini yang kita akan lakukan pengawasan oleh teman-teman dari Bawaslu. Begitu, Mas. Jadi memang nanti aturannya ada pada Bawaslu sebenarnya ya, Pak Dodi ya. Bisa diklasifikasikan pada suatu konten, ini bisa diartikan sebagai konten kampanye, ini yang seperti apa di media sosial terutama, Pak Dodi? Konten kampanye itu intinya ada 3 ya. Satu ada ajakan memilih, ya. Kedua menyampaikan visi misi program. Ketiga ada penyampaian citra diri. Kalau untuk pasangan presiden wakil presiden ini adalah nomor urut dan foto. Itu adalah konten kampanye. Nah, ada beberapa konten yang dilarang nih berdasarkan Undang-Undang 7 2017 pasal 280, itu ada yang terkait dengan mempersoalkan dasar negara, Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar, bentuk NKRI, kemudian menghina suku, agama, ras, golongan, baik peserta pemilu yang lain atau orang lain, kemudian menghasut dan mengadu domba, kemudian mengganggu ketertiban umum, melakukan ancaman kekerasan, dan sebagainya. Ini yang diatur sebagai larangan kampanye dalam Undang-Undang 7. Maka kami menghimbau bagi setiap pasangan calon, tentu harapannya hal-hal yang terkait dengan pelarangan kampanye ini jangan sampai untuk terjadi, karena ini berpotensi terhadap pelanggaran kampanye. Seperti itu, Mas. Kalau KPU sendiri mengamati tidak sejauh mana dinamika pergerakan? Kalau tadi Mas Afiq bilang ada situasi yang sudah makin panas ya. Kalau di Mas Dodi sendiri melihatnya di media sosial sendiri, apakah panas ini juga dirasakan juga oleh KPU? Sebenarnya pemilu ini kan arena konflik yang dilegalkan ya oleh undang-undang ya. Artinya konflik ini sesuatu yang wajar. Justru kalau sekarang pemilu nggak rame, nggak seru gitu kan, kita jadi bertanya nih, jadi pemilu apa enggak begitu kan? Nah, jadi justru kalau ada dinamika, ada sesuatu yang menarik di media sosial, adu gagasan dan sebagainya, itu sesuatu yang sebenarnya positif dari sisi kampanye. Namun kami mengingatkan untuk saat ini belum waktunya untuk kampanye di media sosial karena belum memulai tahapan kampanye nih, Mas. Jadi kemungkinan itu yang terjadi adalah akun-akun pendukung secara personal dari masing-masing pasangan calon, dan itu kami tidak bisa mengatur. Itu kan aspirasi dari publik ya untuk memberikan penilaian, dukungan dan sebagainya, tapi bagi kami sekarang belum ada kampanye resmi di media sosial, seperti itu, Mas. Oke, baik. Mas Afiq menanggapi pernyataan nanti dari Mas Dodi yang menyampaikan bahwa ini karena konflik yang dilegalkan itu ya pemilu ini, dan juga tadi diamati ada beberapa hal ya yang seperti tadi disampaikan kriteria-kriteria lah yang termasuk dalam kampanye dan tidak. Sejauh ini bagaimana melihat di media sosial sendiri? Tadi sempat disinggung masalah konfliknya ya sudah makin panas. Tapi harapannya konfliknya tidak kemudian menjadi konflik yang negatif ya, harapannya positif. Ini bagaimana menanggapi pernyataan Mas Dodi tadi, Mas Afiq? Iya, Mas. Ya, kalau penyelenggara sudah bilang ini adalah konflik yang dilegalkan, ya kita mudah-mudahan berharapnya
kegaduhan ini hanya ada di dunia maya. Ini tidak sampai dibawa ke ranah dunia nyata, kan begitu. Memang inilah namanya sebuah dinamika. Saya sepakat dengan Mas Dodi yang tadi disampaikan. Tetapi yang harus kita jaga juga kondisivitas. Kan begitu ya Mas ya? Jangan sampai bertebaran hoax-hoax yang itu terlalu ke kubu sebelah, kubu sana, kubu apalah, kan gitu ya. Nah, kalau di sini saya bicara sebagai objektivitas ya Mas ya. Saya bukan mendukung salah satu paslon lah, gitu, ya begitu. Nah, dinamika yang terjadi saat ini biasalah, namanya orang kalau pencitraan biasalah. Tapi ketika sudah saling sindir mudah-mudahan itu hanya di dunia maya. Harapan saya seperti itu. Tetapi tidak dibawa sampai ke dunia nyata. Ya kalau saya sih kadang-kadang bertemu dengan kawan-kawan yang, Mas ini ada postingan begini, ada postingan begini. Ya kalian kalau mau bikin postingan silakan. Tetapi yang sesuai dengan calonmu, kan seperti itu Mas Junior. Jangan sampai seperti yang tadi Mas Rudi bilang, saya sepakat. Ketika ada yang itu malah menjadi backfire atau blunder. Misalnya nih saya membuat suatu postingan yang hoax. Ini contoh ya, tapi mudah-mudahan janganlah. Saya enggak. Nah, saya mendukung salah satu paslon. Saya ke paslon B memberikan suatu hal yang itu tidak nyata atau bukan fakta. Dan itu adalah hoax atau disclaimer. Ini akan menjadi bumerang untuk calon pasangan yang saya dukung. Nah, saya sih berharap kepada kawan-kawan semua untuk lebih bijak bagaimana memposting, bagaimana menyuarakan, bagaimana stalking. Misalnya ada postingan yang tidak sesuai, ya tidak perlu dibikin gaduh, kan seperti itu. Tetapi kalau memang itu hoax atau apa, silakan. Platform itu kan media sosial, kita bisa report, bisa lakukan report. Atau kalau syukur-syukur dari Mas Dodi selaku penyelenggara, misalnya, Mas tenang, nanti ada akun yang akan menindak, akun yang akan melihat untuk secara hukum atau apa. Misalnya kayak saya nih Mas, mudah-mudahan amit-amit enggak ya, saya melakukan hoax atau apa. Ini kan ada pidananya, bisa pidana, bisa perdata, kan begitu ya Mas Dodi ya. Kalau saya salah dikoreksi. Nah, ini akun apa yang untuk bisa mengawasi dinamika politik yang berterbangan di media sosial. Memang tidak harus 24 jam. Tapi paling tidak, setidaknya kan ada semacam kenyamanan dari netizen ini apabila ada postingan yang itu sangat mengganggu sekali dan sudah membuat gaduh bahkan intimidasi, itu bisa dilaporkan. Seperti itu. Itu sih Mas Junior, kalau dari saya. Kalau Mas Rafiq melihat selama ini perangkat pemilu dalam hal ini KPU atau Bawaslu ya, kalau kita belajar dari 5 tahun atau 10 tahun terakhir dan sampai sekarang barangkali ini, bagaimana mereka, apakah sudah cukup efektif melakukan upaya-upaya penegakan aturan dan bahkan pengawasan serta pemberian sanksi? Kira-kira bagaimana Mas Rafiq melihatnya? Kalau penegakan aturan, saya yakin 100% bapak-bapak yang di atas sana sudah saya jempol 4 Mas. Ini kaki saya nggak bisa naik. Karena sangat luar biasa. Karena tidak mungkin ya KPU sebagai penyelenggara harus mengawasi akun media sosial, itu juga tidak mungkin Mas. Kayak gitu. Apalagi Panwaslu. Bapak-bapak ini juga mengawasi di lapangan pun juga sudah berupayanya sudah luar biasa sekali. Saya salut sekali. Nah, memang harus ada semacam satgas atau satuan yang untuk melihat khusus atau cyber lah, biasanya gitu ya, tim cyber yang untuk melihat dinamika politik yang berterbangan. Intinya ini konflik memang terjadi dan ini dilegalkan. Tetapi yang harus kita jaga adalah jangan sampai kegaduhan di dunia maya ini terbawa sampai di dunia nyata Mas. Kan kadang-kadang kalau sudah mulai panasnya tuh ada akun-akun fake yang mulai memunculkan, terjadi apa, padahal itu bohong, tidak ada sama sekali. Nah ini kita kembalikan ke netizen Mas. Netizen ini kalau sudah fanatik, jangan mudah menerima Mas apapun itu. Coba tabayun dulu, dicek dulu benar apa tidak. Kadang-kadang dengan adanya postingan yang hoax, yang mengajak intimidasi atau apapun kegaduhan ini kalau orang yang sudah fanatik, terbakar emosinya Mas. Nah kalau ini dikembalikan ke KPU dan Panwaslu lagi, kasihan Mas, bapak-bapak ini Mas. Bukan satu penyelenggara, saya sudah angkat jempol, kan ada penegak hukum. Nah di sini penegak hukum yang harusnya bisa untuk meminimalisir apa yang terjadi di dunia nyata ya, gitu. Jangan sampai terjadi di dunia nyata. Kegaduhan ini ketika di dunia maya is oke lah ya, tapi jangan sampai terjadi di dunia nyata. Kurang lebih seperti itu Mas Dodi. Ya, Mas Dodi tadi berkaitan dengan konflik dilegalkan dan ini pernyataan Mas Rafiq yang barangkali bisa kita underline
agar kemudian pergesekan di dunia maya itu sampai di dunia nyata itu kan berarti harus ada regulasi yang diatur dan juga ada upaya dari penegak aturan dalam hal ini penyelenggara, ada KPU dan Bawaslu. Ini bagaimana upaya yang dilakukan kira-kira, Mas Dodi? Ya, pertama dari sisi setahu saya Bawaslu sudah membuat rilis ya tentang indeks kerawanan pemilu itu, salah satunya di DKI Jakarta itu yang paling tinggi untuk potensi SARA. Nah, kerawanan dari si SARA ini ditemukan Bawaslu justru di media sosial. Nah, ini menariknya di situ nih, karena justru di dunia nyata kita lihat situasi masih belum terlalu panas ya. Kalau tadi Mas Syafiq memang melihat media sosial kita ini sudah sangat panas begitu ya. Nah ini memang ruang dunia maya ini yang menjadi ruang yang panasnya tentu harus dilakukan mitigasi-mitigasi ya. Salah satunya kami sudah pernah berkoordinasi dengan Meta ya. Meta dari salah satu platform media sosial, dia ada namanya platform untuk cek fakta. Ya, kemudian teman-teman media juga, salah satunya El Sinta maupun teman-teman media mainstream juga ada cek fakta juga. Jadi begitu ada hoax yang terjadi, media mainstream ini bisa melakukan menjadi media penyeimbang untuk konfirmasi apakah benar info yang disebarkan tersebut. Dan bagi yang menyebar melalui media sosial ini bisa dilakukan take down konten ya. Kalau itu di-report oleh cuman ini kan persoalannya kecepatan. Di media sosial ini kan ada berlaku azas viralitas ya. Kalau udah viral ini kan luar biasa sekali. Nah tentu 2019 kita pernah mengalami ya, saat itu ada isu pencoblosan di satu kontainer di Tanjung Priok gitu kan. Nah itu kan KPU Republik Indonesia langsung melakukan pengecekan ke Tanjung Priok ya. Nggak ada satu surat suara pun yang sudah dicoblos ya kan. Ini salah satu cara KPU untuk meredam kalau ada isu-isu hoax yang responnya tentu harus cepat dan tepat. Nah, cepat ini adalah kita dengan memberikan respon. Kedua, ketepatan itu tentu ada platform cek fakta ini yang tentu kita perlu juga bantuan dari teman-teman media untuk memberikan informasi penting. Dan ini persoalannya harus cepat dijawab gitu kan. Nah, ini kemarin saya lihat dari teman-teman platform media sosial punya fitur-fitur tersebut dan kita berharap itu bisa efektif. Cuman kalau platform di media pesan messaging ini kan agak tricky ya, karena itu sangat personal sekali. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Tentu penegakannya adalah dengan undang-undang ITE nanti ke depan. Jadi artinya sebenarnya sudah ada upaya dilakukan oleh KPU ya, semisal tadi berkoordinasi dengan Meta, semisal kemudian juga dengan beberapa media mainstream untuk melakukan upaya-upaya cek fakta tadi. Tapi kalau bicara berkaitan dengan cek fakta tadi, bisa dikatakan efektif tidak selama ini pengamatan dari Mas Dodi sendiri dalam upaya untuk tadi mungkin barangkali kalau katanya bahasanya Mas Syafiq ini ya, hoax yang makin banyak ya, menekan laju hoax itu apakah sudah cukup bisa efektif di sana Mas Dodi? Iya. Problem utama kita sebenarnya adalah post-truth ya Mas ya. Jadi post-truth ini orang menyebarkan informasi berita bukan pada objektivitas, tapi pada preferensi politiknya dia. Apa yang dianggap benar, dia akan menjadikan itu sebagai satu postingan, sebagai satu posisi politik dia, itu dianggap benar ya. Ini kan yang agak repot seperti itu. Tapi kalau soal ini benar atau tidak benar, hoax atau tidak hoax, ini relatif mudah lewat cek fakta itu. Tapi kalau masuknya adalah pada konteks post-truth itu, orang melihat benar dan salah itu bukan pada sisi objektivitas, tapi melihat pada preferensi politiknya. Ini menjadi tantangan kita sendiri. Tentu ini tidak bisa hanya KPU saja, kesadaran publik juga harus dibangun, kemudian teman-teman media, tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu memberikan informasi-informasi yang lebih berimbang seperti itu. Mungkin kalau masyarakat umum bisa ya Mas Dodi ya untuk diberikan satu bentuk edukasi ya. Tapi kalau kemudian tadi disampaikan masyarakat yang agak fanatik ini mungkin agak susah. Coba saya ke Mas Syafiq ya. Yang fanatik-fanatik ini kan biasanya sudah sangat biasanya daya hard telah kepada calonnya masing-masing. Ini bagaimana ini? Cek fakta artinya kalau kepada fanatik mungkin tidak akan efektif atau bagaimana melihatnya Mas Syafiq? Ya, jadi kalau kita bicara dari pandangan orang yang fanatik, Mas, benar atau salah itu benar, Mas.
Fanatik ya, karena sudah terlalu fanatiknya. Ini yang memang behavior yang tercipta saat ini. Ya. Attitude yang tercipta saat ini untuk netizennya sendiri. Maka dari itu kadang-kadang kalau saya pribadi ya Mas, saya selalu kadang-kadang posting. Ini mohon maaf ya Mas Dodi ya dan Mas Junior ya. Saya kadang-kadang posting gini. Orang yang berebut kekuasaan kok kita yang ribut. Kadang-kadang dari dunia maya ini kebawa teman sama teman ribut sendiri Mas. Ya. Ini salah satu contoh case yang terjadi yang paling gampang. Saya sama teman saya ketika beda bidang ribut karena PDW kan gitu. Nah ini yang saya selalu bilang kamu boleh posting, kamu boleh ini, tetapi dilihat. Tolong pandanganmu jangan dari pandangan satu arah saja. Dilihat kebenarannya atau tidak. Nah. Untuk yang tahun-tahun lalu sebelumnya seperti 2019 kebetulan saya itu juga berkawan dengan kawan-kawan Mabindo Mas, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Itu juga ada cek faktanya Mas, seperti yang disebutkan Mas Dodi tadi. Benar, itu bagus. Jadi untuk melihat apakah ini benar atau tidak. Tetapi kembali lagi yang Mas Junior tadi bicara, ketika yang sudah fanatik 5W 1H 1W Mas, ambuh lah. Pokoknya asal posting, pokoknya asal tak share. Yang penting aku pendukungmu. Nah, itu terjadi Mas. Itu terjadi ketika fanatik. Nah, saya sepakat dengan yang Mas Dodi bilang bahwa dari kita netizen ini juga harus teredukasi Mas. Makanya saya juga kita yang cinta sama negara kita ini ya kita coba edukasi. Boleh kamu fanatik boleh, tapi jangan terlalu lebay lah kalau saya bilang. Jangan terus kamu ribut sama temanmu sendiri. Kalau memang nggak suka postingan temanmu sudah hindari, ya kan, itu Mas ya. Nggak usah talking, nggak usah menanggapi atau segala macamnya. Tetapi kalau kamu tidak sepakat dan itu ternyata adalah informasi yang diberikan adalah hoax, report. Silakan bilang sama kawan-kawan yang sesama fanatik itu untuk report akun tersebut atau postingan tersebut. Itu hal paling mudah. Karena saya yakin Mas, satu orang Mas, misalnya ini saya ngasih contoh saya saja, saya Mas Junior, Mas Dodi. Ini kita bukan bicara sebagai Mas Junior bukan sebagai El Cinta, Mas Dodi bukan sebagai APU. Ketika kita fanatik terhadap paslon kita masing-masing, saya yakin saya, Mas Junior, Mas Dodi ini pasti punya lebih dari satu akun. 10 akun, 50 akun itu bisa. Nah ini kan yang memang yang memang terjadi saat ini, suka tidak suka ya mau nggak mau kita terima. Tetapi kan bagaimana kita mengikis seperti itu Mas. Memang ini perlu pendewasaan dari kawan-kawan semua yang fanatik. Kadang-kadang gini Mas, salah satu contoh, mohon maaf ya ini Mas agak melebar dikit nggak apa-apa ya. Kadang-kadang saya akan satu contoh. Kamu fanatik terhadap calon atau paslonmu, tapi ketika nanti mereka pertarungan dan sudah muncul pemenangnya, tiba-tiba mereka ngopi bareng, kamu mau apa? Kan seperti itu Mas. Mereka ngopi bareng, ternyata mereka bersahabat di atas. Jadi sudahlah, yang kita ini netizen, buat kawan-kawan pendengar El Cinta semua, boleh mendukung. Tetapi satu pesan saya, jangan terlalu fanatik. Karena fanatik itu membawa efek negatif kepada pikiran kita. Pokoknya salah atau benar, ini yang paling benar. Tapi kita jadi buta mata, jadi cinta buta. Seperti itu Mas. Nanti kalau kecewa, sudah. Nanti paslonnya akan dicaci maki dan segala macamnya. Ini terjadi Mas. Sampai saat ini pun sekarang terjadi di media sosial. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Mas Dodi. Jadi Mas Dodi dan Mas Junior, kalau tanggapan saya mengenai apa yang terjadi di saat ini, ya sudahlah, ayo kita sama-sama. Mas Junior, saya juga siap untuk membantu Mas Dodi untuk kedepannya agar di dunia maya ini ya mau konflik-konflik tapi tidak sampai ke dunia nyata. Kurang lebih seperti itu, Mas Junior. Panasnya hanya di dunia maya ya, tidak di dunia nyata, itu sudah cukup lah kira-kira begitu ya. Saya akan bacakan beberapa pesan singkat sudah masuk dari pendengar ya. Kami juga sudah ajak pendengar juga untuk bergabung. Silakan jika ingin mengirimkan pesan singkat juga boleh di 081 180 6543 atau lewat telepon ya. Silakan telepon kepada kami bisa di 021 586 9000. Kami masih membahas berkaitan dengan efektivitas atau bagaimana mengatur kampanye pasangan capres-cawapres di media sosial. Ada beberapa pendapat yang sudah masuk ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Ada pendapat dari Pak Eko Uban menyampaikan. Nanti debat kita lihat siapa yang hebat, rakyat akan cermat begitu ya. Ada lagi Pak Jumar Purwodadi Gerobokan menyampaikan, saya akan bacakan. Saya melihat di media sosial suhu jadi panas karena dampak dari keputusan MK yang di mana para hakimnya telah melanggar
diduga melanggar aturan main. Jadi jangan menyalahkan masyarakat semata, tapi pihak-pihak yang membuat keputusan yang kontroversi, begitu ya. Ada lagi pernyataan dari Pak Oto yang menyampaikan jangan sampai peristiwa 2019 terulang kembali. Pembelahan-pembelahan itu muncul dari akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Mereka menyebarkan berita, mendukung capres calonnya masing-masing, tapi lupa pada persatuan bangsa. Mungkin 3 dulu ya, pendengar kami bisa ditanggapi. Mungkin dari Mas Dodi terlebih dulu, Mas Dodi, silahkan. Iya, ini pesan penting ya tadi dari beberapa pendengar soal jangan sampai isu di media sosial ini menjadikan kita terpecah belah atau terpolarisasi lah, sebagaimana 2019 ya. Kita sangat setuju dan ini menjadi satu tantangan penting ya. Tadi saya harus mengutip kembali era post-truth yang menjadi tren global demokrasi ya, bahkan di Amerika juga mengalami itu. Pendukung Donald Trump itu kan sampai menjadi, kita lihat negara yang maju, yang demokrasinya matang, tingkat intelektualnya juga bagus, tingkat pendidikan bagus, ternyata juga kebawa untuk melakukan aksi yang tidak seharusnya seperti itu. Nah tentu ini menjadi tantangan kita bersama. Pengendalian di media sosial ini perlu bersama-sama nih dengan Mas Safi, dengan media mainstream untuk bersama-sama ketika ada cuman kan ini ada yang mengatakan ini kebebasan berpendapat di satu negara. Jadi kata Mas Safi bahkan satu orang punya 10 akun ini kan. Ada akun untuk menghujat, ada akun untuk komen-komen yang di akunnya tokoh-tokoh dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat komennya ini lebih menarik daripada kontennya gitu kan. Indonesia ini kan kreatif sekali ya. Saya pernah dimintai pendapat soal kasus yang ketahuan bermain game online di DPRD. Statement saya normatif saja, tapi komentarnya itu yang menurut saya justru ini kreatif sekali ya orang Indonesia ini ya. Lebih seru komentarnya daripada postingannya, memang benar ya. Lebih menghibur ya. Kalau itu kan menarik ya, perspektif orang. Kita bisa melihat orang itu memandang satu persoalan itu beragam sekali. Cuman kalau itu diarahkan kepada bagian dari strategi pemenangan, dibikin buzzer, dibikin tim medsos, die-hard medsos, kemudian memang sengaja untuk menebarkan isu-isu yang tidak perlu, ini menjadi tantangan. Itu yang harus kita redam. Harus kita redam dan harus ada konten sendiri untuk itu jangan terjadi. Tapi kalau itu pendapat publik yang sifatnya alamiah, yang tadi ya, komentar kritis dari masing-masing orang soal tadi putusan MK dan sebagainya, itu biasa saja dalam dunia demokrasi dan itu adalah wajar ya. Dan itu concern kita, jadi Mas, gimana caranya agar ini tidak menjadi satu strategi pemenangan dan mobilisasi yang pasti akan konflik, akan konfliktual di media sosial tersebut seperti itu. Baik, sudah ada pendengar yang menunggu ya, ada Pak Putra di Sumatera Utara, ini yang akan berkomentar juga. Pak Putra silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra. Iya, ini Pak narasumber yang setuju dengan ungkapan yang tadi ya. Yang mana Pak? Fanatik habislah. Oh, ya. Mereka yang mau kampanye pakai medsos. Ya, sekarang kita di masa era milenial ya, era IT, revolusi 5.0. Jadi generasi yang sekarang kebutuhannya sudah IT, banyak hal bisa diolah, animasi ya, meme, gambar apa begitu ya, yang dibuat begitu. Dan memang mereka digaji oleh tim pemenangan itu gitu, baik di akar rumput gitu. Jadi kalau misalnya saya setuju gerakan misalnya menyadarkan masyarakat kita di bawah bahwasanya mereka itu hanya gimmick saja gitu. Dan memang memanas-manasi itu ya caranya ya banyak bisa. Kalau bisa seniman-seniman kita ajak masuk ke dalam ini gitu. Artinya mendinginkan suasana dengan lagu-lagu atau apapun itu yang memang bahwasanya demokrasi kita ini bukan demokrasi yang harus 100% untuk serius banget musuhnya gitu, rupanya tidak. Karena apapun ceritanya kalau di Senayan misalnya ini rupanya dari partai ini ke sini, kalau di akar rumput belum tentu sama basis-basis kemenangannya gitu. Itu kebenaran pertama. Kebenaran kedua, kalau misalnya ada dari seniman, baik seniman artis, seniman lukis, yang misalnya bisa menumbuhkan semangat nasionalisme, kebersamaan, cinta tanah air, karena kita baru merayakan bulan Sumpah Pemuda ini Bang ya. Artinya lebih kita perkuat itu bahwasanya kebenaran yang kedua adalah
tugas presiden, tugas menteri, tugas kepala daerah, tugas berpartai politik, tugas demokrasi itu tugas protokoler. Protokoler itu yang sudah ada SOP-nya. Kita tinggal ngejalanin. Mohon maaf, kalau bisa saya gunakan, saya selalu ulang mengatakan, untuk pekerjaan presiden saja bisa dikerjakan anak TK. Mohon maaf Pak ya, saya mengatakan itu. Jadi kita hentikan yang namanya wapresnya kok anak muda gini, tidak. Itu selalu ada protokoler yang akan mendampingi seorang sosok tugas birokrasi apapun itu. Yang ketiga, mohon terakhir, kalau melihat demokrasi yang begini sekali 5 tahun, kita berpesta katanya, mulailah kita sadar dari bangun tidur kita. Ya, mereka memang dikasih anggaran negara, pajak negara APBN ke partai politik. Jadi kalau tim pemenangan yang nggak sanggup mengalahkan dengan cara mengharamkan segala cara, mereka nggak digaji. Jadi stop, kita bangun kita dari sadar kita jangan berantem di bawah, dan mereka hanya senyum-senyum muka palsu aja di atas. Assalamualaikum Pak. Baik, terima kasih ya Pak Putra ya. Saya juga tanggapi, ada pendengar yang melalui WA ya, nanti tanggapi Mas Rafiq dan juga Mas Dodi juga. Pak Asta Brata, jangan terlalu fanatik, WA grup itu antara teman berantem kata-kata karena perbedaan dan terlalu fanatik ke paslon. Ada juga yang takutnya berantem kata-kata dilanjut berantem fisik, begitu ya, harapannya kan tidak begitu. Ada lagi Pak Yayat menyampaikan, cek fakta apapun tidak berlaku buat yang fanatik militan ke salah satu calon dan partai. Hampir sama tadi ya. Mungkin tadi sudah ke Mas Dodi, saya ke Mas Rafiq ya untuk menanggapi respon dari pendengar tadi. Bagaimana, silakan. Ya Mas, itulah memang dinamika yang terjadi ya Mas ya. Tadi Pak siapa tadi Mas yang tadi ini? Tadi Pak Putra di Sumatera Utara. Pak Putra Sumatera Utara. Pak Putra pun juga sudah melihat bahwa yang hampir yang saya katakan adalah memang benar. Nah, ya kita seperti tadi yang saya menyadari dari yang tadi Pak Dodi juga sama dari kawan-kawan yang sebelumnya pertama tadi, ada yang menyebut tentang MK dan lain-lain. Kebebasan kita, demokrasi kita ini demikian terbukanya Mas. Demokrasi di Indonesia sekarang terbuka. Kita mau posting segala sesuatu, mau bicara segala sesuatu, itu kita terbuka sekali. Terbuka sekali dan sangat bebas. Kalau mau bicara apa tentang tadi aturan MK dan lain-lain, itu kita bebas menyuarakan di media sosial. Namun yang harus kita jaga adalah boleh posting di media sosial, menyuarakan, bersuara, talking dan lain-lain. Tetapi harus kita juga menjaga attitude dan istilahnya behavior kita. Jangan sampai ketika ini kita jadi kaum julid. Kita jadi kayak kaum lambe tur-tur kan gitu ya Mas ya. Ceplos-ceplos sana-sana. Ini karena membentuk karakter kita Mas. Nah ini edukasi memang harus ada. Tetapi kembalikan lagi ke diri kita. Saya tidak menyalahkan netizen. Netizen ini begitu banyak di 5.0 ini untuk mengecek, untuk membaca berita apapun dari A sampai Z. Itu ada semua Mas. Untuk mengetahui apapun ini semua bisa dicari di dunia digital ini Mas. Tetapi ketika di dunia nyata, ya kita kembali ke dunia nyata. Bahwa udahlah, konflik hanya ada di media sosial. Soal pilihan kita ada di bilik suara. Kalaupun toh beda, kita tidak perlu terlalu ribut. Tidak sampai yang tadinya teloteh-teloteh, gesekan di dunia maya, tiba-tiba ejek-ejekan di dunia nyata, sampai akhirnya terjadi baku hantam. Itu yang kita nggak mau. Karena ingat, ketika di baku hantam itu sudah ada undang-undangnya dan itu bisa pidana. Dan saya juga mencoba ingatkan ke kawan-kawan semua, hati-hati. Kalau yang istilahnya posting hal yang tidak benar. Karena undang-undang ITE itu sudah disahkan dan apabila itu terjadi itu akan bisa terkena pidana. Kita kan nggak mau apes, saya pun juga nggak mau apes Mas. Ketika saya posting hal yang tidak benar, tiba-tiba ternyata itu salah, saya akan selalu bilang, saya minta maaf postingan saya ini saya take down. Tapi saya berani ngomong bahwa postingan saya salah. Dan ini saya take down, saya klarifikasi. Biasanya saya begitu Mas kalau saya dapat berita yang salah. Karena saya dapat dari mana kan begitu sumbernya. Nah sumbernya mana saya kejar, ini berita salah, ini bohong, tolong di take down karena itu tidak sesuai. Nah, namun kalau memang kita ini menjadi masyarakat, suhu politik ini sudah mulai panas, maka dari itu sumbu di kepala harus kita jaga Mas. Sumbu harus kita jaga ya. Ya, sebentar ya, Mas Rafiq ada pendengar lagi sudah menunggu, ada Pak Cukup di Surabaya. Pak Cukup, selamat siang. Selamat siang dengan Pak Cukup, pelawak Surabaya, Bapak. Ya, silakan Pak Cukup. Pak politikan ini untuk rakyat tidak ada efeknya, Pak. Tak ngefek. Biar ada elit politik marah untuk begini. Rakyat sudah cerdas memilih, Pak.
Jujur, sudah saya amati. Nggak ngefek untuk rakyat. Yang diinginkan rakyat, siapapun presidennya, yang penting Indonesia adil dan makmur, titik. Soalnya apa? Contoh kemarin itu loh, pembataran di KPU ya. Calonnya hampir sama, pendaftarannya harinya sama. Tidak ada insiden sekecil apapun. Nah itu loh, menunjukkan rakyat Indonesia juga cerdas. Tidak mau diadu domba dengan siapapun. Saya bangga dengan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan pemilu kali ini aman dan damai, Bapak. Terima kasih. Salam adil dan makmur rakyat Indonesia. Terima kasih ya Pak Cukup di Surabaya. Ini menyampaikan rakyat tidak akan terpengaruh. Ini statement dari Pak Cukup. Apa memang benar tidak terpengaruh begitu atau bagaimana Mas Dodi? Saya ke Mas Dodi ya. Bagaimana Mas Dodi? Ya, soal pengaruhnya tadi sudah dikutip ya bahwa masyarakat kita cerdas dalam memilih, ini itu harus garis bawahi, dan kita cukup melihat pengalaman kita sudah pemilu beberapa kali, masyarakat juga sudah bisa menilai mana yang benar dan salah, mana yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak. Tentu ini menjadi satu kontribusi penting untuk kualitas demokrasi kita. Tadi masih ada catatan-catatan terkait dengan era post-truth tadi yang orang melihat bukan pada benar dan salah, tapi siapa mendukung siapa. Ini tentu yang tadi ada yang statement bahwa kalau sudah pendukung fanatik mau cek fakta pun tidak berlaku begitu ya. Ini kan satu tantangan kita semua ini untuk bersama-sama. Kalau memang bisa kita dorong dari menjadi satu kesadaran publik untuk menggunakan kode etik dalam bermedia sosial, ya termasuk kampanye di media sosial, ini tentu ya ini basisnya adalah kesadaran publik ya, yaitu misalkan kampanyenya harus konstruktif, kemudian menghindari ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran yang hoax, yang menghasut pada kekerasan. Ini kalau kita komitmennya sama, jadi ketika ada yang melanggar itu kan dia mendapatkan sanksi sosial dari netizen itu sendiri. Sama kayak kita, misalkan saya pulang ke Surabaya Mas ya. Surabaya itu orang kalau lampu merah masih ada yang jalan tuh dilihatin banyak orang, diklaksonin gitu kan. Kalau di Jakarta mungkin ada sesuatu yang kadang-kadang diwajari dalam tanda kutip ya. Tapi kalau di Surabaya itu kita orang melanggar malu sendiri gitu kan. Akhirnya orang menjadi tertib. Sama kayak di Singapura, kita mau buang sampah malu karena itu menjadi satu komitmen bersama, kesadaran bersama. Nah, kalau itu bisa kita ciptakan di ruang publik, di ruang media sosial, untuk tidak menggunakan hoax, tidak menggunakan hasutan-hasutan, tentu dia akan dihukum sendiri oleh netizen tuh, di komentarnya, di apa dan sebagainya, sehingga tidak akan laku. Sehingga outputnya pemilih kita yang cerdas, sehingga tujuan KPU supaya pasangan calon ini kampanye yang edukatif dan programatik ini bisa didapatkan oleh publik. Jadi kita perlu memisahkan antara isi dengan noise ya. Jadi kalau yang di media sosial kan banyak noise ya, sehingga kadang-kadang pesan isinya, visi, misi, program dari pasangan calon itu malah tidak terbahas. Nah, kita ingin memisahkan itu tadi kan, akunnya harus resmi. Kedua, kalau kita dorong penggunaan kode etik di dalam bermedia sosial atau menggunakan media sosial ini, tentu itu menjadi salah satu solusi yang bisa didorong. Oke. Baik, mungkin karena sudah masuk ke penghujung waktu ya, barangkali ada closing terlebih dahulu dari Mas Syafiq terlebih dahulu. Mas Syafiq silakan. Menanggapi juga tadi yang disampaikan oleh Mas Dodi dan juga para pendengar ya, silakan Mas Syafiq. Benar. Saya berharap memang mudah-mudahan masyarakat kita makin cerdas bagaimana mendukung salah satu capres, bagaimana melihat, membaca postingan yang ada di media sosial. Saran saya intinya Mas, kawan-kawan semua, gunakan media sosialmu secara bijak dan baik, karena jempolmu adalah pesonamu Mas, seperti itu. Ya, kalau tadi semisal begini ya, saya ada pertanyaan. Semisal kemudian yang fanatik-fanatik ini kemudian mendapat arahan dari yang dia dukung, misal capres atau kemudian partai politiknya masing-masing, dalam hal ini capres barangkali. Capres bisa nggak sih kemudian menyampaikan kepada para pendukungnya untuk lebih bergeser ke tengah, tidak kemudian terlalu fanatik. Ini sebisa apa para capres ini kemudian berpengaruh kepada mesin-mesin di bawahnya kira-kira Mas Syafiq?
Ya, kalau soal mesin-mesin di bawah, Mas, yang pastinya kalau meredam bisa, Mas. Tetapi kan gini, Mas, namanya mesin, Mas, kalau lagi panas tinggi itu kan nggak bisa langsung dari gigi 5 ke gigi 1, Mas. Jangan bisa jebol nanti. Nah, ini memang harus diredam pelan-pelan, dan diarahkan. Karena saya pun pernah mengalami hal ini. Saya pernah, Mas, menjadi dahsyat pernah. Tetapi ini kembali ke diri kita sendiri. Sama yang tadi Pak Ucup bilang tadi, Pak Ucup di Surabaya ini kalau saya jadi narsum pasti dia selalu ada. Selalu ada di Elsinta. Nah, saya salut sama Bapak ini, Bapak sudah bilang tegas. Nah, ini kembali ke diri kita memang, Mas, masing-masing ya, Mas ya. Jadi bagaimana ketika kita redaman, ketika kita melihat, oh ternyata begini tidak baik, ini kalau terlalu fanatik itu juga kita tidak punya kawan. Yang terjadi adalah kita ini pakai kacamata kuda, Mas. Tidak mau lihat kanan, tidak mau lihat kiri, yang ada adalah lembut terus secara. Ternyata kalau yang ini tidak sesuai dengan kita di akhir ujung itu, kita akan jadi kecewa yang lebih berat lagi. Nah, ini kalau yang saya alami sendiri, jadi ketika saya jadi dahsyat pun saya juga sekarang ini sudah pelan-pelan untuk membuka mata bahwa menjadi dahsyat atau fanatik itu boleh, tapi ya jangan terlalu fanatik. Karena nanti kalau tidak sesuai, nanti kita akan kecewa, Mas. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Syafiq. Mas Dodi ada closing teman, silakan Mas Dodi. Baik, terima kasih. Jadi kita ingin publik maupun dari tim kampanye dari pasangan calon presiden ini betul-betul mengedepankan kampanye yang edukatif, karena tujuan dari kampanye adalah pendidikan politik. Kedua, kampanye yang programatik, karena isi atau konten dari kampanye itu substansinya adalah penyampaian visi, misi, dan program. Kalau itu yang ditekankan, kita berharap masyarakat bisa memilih mana yang terbaik untuk bangsa Indonesia ke depan, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ke depan, yang visi, misi, dan programnya memang bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat ke depan. Kita berharap kampanye media sosial yang akan dimulai hari Selasa 28 November 2023 dan akan berakhir sebelum masa tenang 10 Februari 2024 dapat dimanfaatkan, karena 52% pemilih Indonesia adalah pemilih generasi milenial dan generasi Z yang merupakan pengguna media sosial. Dan Indonesia termasuk pengguna media sosial terbesar di dunia, yang ini tentu bisa diharapkan kampanye ini punya daya jangkau yang luas, sehingga pesan-pesan dari pasangan calon presiden wakil presiden bisa diterima dan dipelajari oleh masyarakat secara luas. Itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Syafiq dan juga Mas Dodi sudah berbincang bersama Elsinta dalam program Getar Pemilu pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Dodi, Mas Syafiq. Selamat siang, Mas. Itu Mas. Baik, terima kasih Mas Syafiq ya. Mas Dodi juga terima kasih. Demikian pendengar perbincangan kami dalam program Getar Pemilu 2024 pada kesempatan kali ini bersama dengan dua narasumber Elsinta yang luar biasa. Tadi ada anggota KPU DKI Jakarta, ada Mas Dodi dan juga pengamat media sosial Syafiq Wahyudinontoh. Dan nantikan program-program kami dalam Getar Pemilu berikutnya. Jangan lupa tetap stay tune di Radio Elsinta. Getar Pemilu 2024.